Dulunya, kota ini merupakan salah satu kota kuno yang paling makmur. Kota ini memiliki fitur-fitur yang tidak terpikirkan oleh lokasi lain selama zaman perunggu, seperti sistem air dan arsitektur yang rumit. Namun entah bagaimana, kota ini tidak menjadi terkenal. Yang lebih misterius lagi, pada suatu saat kota ini ditinggalkan. Mohenjo-daro adalah sebuah kota yang berkembang pesat selama peradaban lembah Indus di zaman perunggu. Kota ini memiliki populasi setidaknya 40.000 orang. Kota ini dekat dengan Mesopotamia dan Mesir dalam hal sosial, budaya, dan ekonomi. Meskipun demikian, kota ini kurang dikenal dibandingkan kota-kota yang lebih terkenal di wilayah ini seperti Babilonia atau Memphis. Kota ini akhirnya ditinggalkan pada tahun 1700 sebelum Masehi, dan alasan ditinggalkannya kota ini serta nasib para penghuninya masih belum diketahui sampai sekarang. Pada tahun 1911, para arkeolog menemukan kota kuno Mohenjo-daro setelah mendengar laporan tentang beberapa bangunan yang tidak biasa di daerah tersebut. Namun, pihak berwenang India setempat menganggap bangunan-bangunan tersebut tidak memiliki arti penting dalam sejarah dan situs tersebut tetap tidak tersentuh selama beberapa tahun. Baru pada tahun 1922, seorang ahli lokal percaya bahwa dia telah menemukan sebuah monumen lokal yang terkubur di situs tersebut. Hal ini menyebabkan penggalian berskala besar dan akhirnya Mohenjo-daro dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1980. Peninggalan yang ditemukan menunjukkan bahwa Mohenjo-daro adalah kota yang sangat modern pada masa itu. Kota ini dianggap sebagai reruntuhan lembah Indus yang paling terpelihara. Salah satu fitur Mohenjo-daro yang paling mengesankan adalah sistem sanitasi yang canggih. Tidak seperti di Mesir dan Mesopotamia, di mana peralatan seperti itu hanya untuk orang kaya, Mohenjo-daro memiliki toilet tersembunyi dan saluran air tertutup di seluruh kota. Penggalian telah menemukan lebih dari 700 sumur, serta pemandian pribadi dan pemandian umum yang besar. Hebatnya, bahkan rumah-rumah pribadi pun memiliki toilet dan limbah dibuang secara efisien melalui sistem pembuangan limbah di seluruh kota. Masyarakat Mohenjo-daro sangat sadar akan lingkungan mereka. Karena kota ini terletak di dekat sungai Indus, mereka membangun pertahanan yang kuat terhadap banjir dengan menggunakan sistem drainase yang cerdas. Selama berabad-abad, mereka memproduksi tembikar, perhiasan, patung-patung, dan barang-barang lainnya yang dibuat dengan indah dan diperdagangkan hingga ke Mesopotamia dan Oman sekarang. Para arkeolog telah mengamati penggunaan bahan bangunan yang terstandardisasi di kota kuno ini meskipun mereka tidak memiliki mesin yang diperlukan pada masa itu. Menariknya, semua batu bata hampir sama. Hal ini menunjukkan perhatian yang besar terhadap detail dalam desain kota karena penggunaan batu bata yang konsisten menciptakan tampilan yang elegan di ruang-ruang dalam kota. Orang-orang yang tinggal di daerah ini menggunakan aksara lembah Indus untuk berkomunikasi satu sama lain. Alfabet misterius ini mungkin merupakan kunci untuk membuka lebih banyak rahasia dari Mohenjo-daro. Bahasa ini adalah bahasa yang menggunakan simbol-simbol, bukan huruf, dan memiliki lebih dari 400 tanda. Masalahnya kita masih mencoba untuk memahaminya. Misteri yang menyebabkan berakhirnya peradaban Indus dan Mohenjo-daro masih belum terpecahkan. Beberapa arkeolog berpendapat bahwa sungai Indus mungkin telah berubah arah. Hal ini dapat menyebabkan masalah dalam mengolah makanan jika tiba-tiba ada terlalu banyak air di kota. Namun tidak ada bukti bahwa banjir menghancurkan daerah tersebut atau bahwa daerah itu benar-benar ditinggalkan sekaligus. Perubahan arah sungai tidak mungkin cukup untuk membuat seluruh peradaban Indus lenyap. Mohenjo-daro bukan satu-satunya kota yang hilang dari peradaban timur. Pulau Ros misalnya, dulunya dikenal sebagai Paris dari timur karena arsitektur dan taman-tamannya yang menakjubkan. Tapi pulau ini sekarang hanya tinggal bayangan dengan bangunan-bangunan yang sebagian besar ditumbuhi akar pohon dan tanaman merambat. Terletak 2,89 km di lepas pantai Port Blair, India, wilayah kecil ini awalnya digunakan sebagai penjara, tapi kemudian menjadi resor mewah bagi para administratornya.
Setelah kompleks ini ditutup pada tahun 1937, sebuah gempa bumi semakin merusak pulau ini dan menjadi tidak dapat dihuni. Saat ini pulau ini dikelola oleh pemerintah India dan menarik wisatawan yang tertarik untuk menjelajahi kota-kota yang ditinggalkan. Kota yang hilang lainnya menceritakan kisah kenapa Kolmanskop, kota hantu yang terletak di Namibia, masih menyimpan sisa-sisa arsitektur Jerman. Dulunya kota ini merupakan tujuan wisata mewah pada awal 1900-an dan dihuni oleh para pekerja Jerman yang mencari berlian. Kota ini memiliki fasilitas seperti aula, rumah sakit, dan bahkan arena bowling. Tapi popularitasnya mulai berkurang pada akhir tahun 1910-an ketika lokasi lain yang kaya akan berlian ditemukan di dekatnya. Sebagian besar penduduknya pergi untuk mencari peruntungan yang lebih baik, meninggalkan bangunan-bangunannya. Iklim yang panas dan kelembapan yang rendah telah melestarikan bangunan-bangunan tersebut dari waktu ke waktu, dan wisatawan sekarang dapat mengunjungi kota hantu gurun ini dari kota terdekat Lüderitz. Pulau Hasima adalah pengingat tentang bagaimana alam mendapatkan kembali tanahnya ketika manusia pergi. Pulau ini terkenal dalam film James Bond karena suasananya yang menakutkan. Pulau ini awalnya dibuka pada tahun 1881 untuk penambangan batu bara bawah laut, dan populasi pulau ini tumbuh hingga mencapai puncaknya pada tahun 1959. Sayangnya tambang ditutup pada tahun 1970-an dan orang-orang mulai perlahan-lahan meninggalkan pulau ini, mengakibatkan pulau ini ditinggalkan sepenuhnya dalam jangka waktu 3 bulan. Sekarang pulau ini menjadi tujuan wisata populer karena pengunjung dapat menjelajahi rumah-rumah yang ditinggalkan, kolam renang, toko-toko, dan pabrik-pabrik. Penemuan emas di sebuah sungai dekat Bannack, Montana pada tahun 1862 menyebabkan populasi kota ini bertambah dari beberapa ratus menjadi ribuan dalam beberapa tahun. Sayangnya ekspansi yang cepat ini diikuti dengan penurunan tajam karena lebih banyak emas ditemukan di daerah lain di dekatnya. Akibatnya Bannack akhirnya dijadikan sebagai ibu kota teritorial pertama Montana, tapi hanya bertahan kurang dari 1 tahun sebelum akhirnya digantikan oleh Virginia City. Negara bagian Montana kemudian mengakuisisi sebagian besar lahan pada tahun 1954 dan menjadikannya Taman Negara bagian Bannack. Kota kuno Petra yang terletak di Yordania sangat menarik karena kota ini setengah dibangun, setengah diukir di batu, dan dikelilingi oleh pegunungan. Kota ini merupakan tujuan wisata yang populer akhir-akhir ini, tapi pernah juga ditinggalkan. Banyak hal yang menyebabkan kemundurannya seperti pemerintahan yang buruk dan perubahan cara orang berdagang. Bencana alam juga tidak membantu. Kota ini mengalami banyak gempa bumi yang merusak konstruksi dan merusak sistem airnya. Karena orang-orang tidak memiliki tempat tinggal, air, dan tidak ada yang bisa dijual untuk menghasilkan uang, mereka akhirnya pindah ke lokasi yang lebih baik. Kota ini tetap tersembunyi selama hampir 500 tahun sampai ditemukan kembali pada tahun 1800-an. Sebagian besar wisatawan yang pergi ke Santorini tidak mengetahui bahwa pulau ini merupakan rumah bagi sisa-sisa salah satu letusan gunung berapi terbesar dalam sejarah manusia, yaitu letusan Gunung Tera. Peristiwa dahsyat ini terjadi sekitar 3.600 tahun yang lalu. Akrotiri, salah satu kota di pulau ini, pada saat itu terkubur di bawah letusan. Meski demikian, tidak seperti Pompei, tidak ada jejak orang dan peradaban yang ditemukan, menunjukkan bahwa orang-orang memiliki cukup waktu untuk melarikan diri dari gunung berapi sebelum meledak. Henry Ford, industrialis Amerika yang terkenal, menciptakan Ford Motor Company pada tahun 1903. Pada tahun 1927, dia mulai mengerjakan proyek besar Fordlandia. Tujuannya adalah membangun perkebunan karet besar-besaran di dekat sungai Tapajos di Brazil guna menyediakan pasokan karet untuk ban dan selang mobilnya. Idenya adalah untuk membuat kota ini menjadi surga dengan kolam renang, lapangan golf, bungalau, dan bahkan sesi dansa mingguan.
Sayangnya, pohon-pohon di perkebunan tersebut tidak lama terinfeksi jamur daun, sehingga proyek tersebut gagal. Ford menginvestasikan 20 juta dolar Amerika Serikat untuk usaha ini, tapi tidak mampu menghasilkan karet yang dibutuhkan, sehingga Ford menjual tanah tersebut kepada pemerintah Brazil pada tahun 1945. Bangunan-bangunan yang dibangun masih ada di sana, meskipun telah diambil alih oleh alam dan dikunjungi oleh para wisatawan. Sky City adalah area perumahan yang terletak di pinggiran kota Hangzhou, Asia. Dibangun pada tahun 2007 dan dimaksudkan untuk menjadi replika Paris. Kota ini bahkan memiliki menara Eiffel sendiri serta tiruan dari landmark ikonik Paris lainnya seperti Opera Garnier dan Champs-Élysées. Kota ini juga memiliki villa dan apartemen mewah, danau buatan, kebun, dan taman. Terlepas dari rencana megahnya, tempat ini hampir sepenuhnya ditinggalkan. Tidak ada yang mau tinggal di sini karena harganya sangat mahal, tapi tempat ini merupakan lokasi yang cukup bagus bagi penduduk setempat untuk berfoto kalau mereka ingin mengelabui orang lain kalau mereka baru saja mendarat di ibu kota Prancis.